22 Februari 2026, Tapalpa, Jalisco. Subuh baru lewat sedikit ketika pasukan khusus Meksiko yang di-backup sama intelijen Amerika nyerbu sebuah persembunyian di pegunungan. Tembakan pecah, cepat, brutal, dan dalam hitungan menit, Nemesio Oseguera Cervantes yang lebih dikenal sebagai El Mencho udah terluka parah dan mati dalam perjalanan evakuasi ke Mexico City. Kepala kartel Jalisco Nueva Generation ini akhirnya resmi tumbang. Di jalanan, chaos langsung meledak. Truk dibakar buat blokir jalan, kekerasan naik dikuliakan, faksi-faksi Sinaloa kartel pun mulai saling serang. Tapi di tengah semua itu ada satu hal yang hampir kagak kelihatan. Satu figur yang kagak muncul di berita utama, tapi justru lagi bergerak diam-diam. Posturnya kecil, low profile, tingginya 167 cm, beratnya 72 kg. Asal Navojoa, Sonora. Udah 14 tahun jadi buron, kepala dia dihargai $5 juta oleh FBI. Dan sekarang menurut sumber keamanan nasional Meksiko, dia justru jadi orang yang paling banyak mengalirkan fentanyl, meth, dan kokain ke Amerika Serikat. Namanya Fausto Isidro Meza Flores. Mereka memanggilnya El Chapo Isidro. Dan sementara dunia masih fokus ke kematiannya El Mencho, dia diam-diam naik jadi kingpin baru di Sinaloa. Kagak banyak yang lihat kalau ini bakal terjadi. Balik ke tahun 2008, Alfredo Beltran Leiva baru aja ditangkap di Culiacan. Aliansi lama dengan El Chapo itu akhirnya mulai runtuh. Di titik itu, Isidro baru 26 tahun, masih jadi sikario dan orang kepercayaan di organisasi Beltran Leiva, ngambil keputusan besar pertama dalam hidupnya. Dia tetap mutusin untuk loyal ke Beltran Leiva. Beberapa minggu kemudian, dia langsung ambil alih sel Mazatleco di Guasave dan Los Mochis. Dia tarik keluarga dekatnya, jaringan Flores Apodaca, dan masuk ke lingkar inti. Bukan dengan gaya flamboyan, kagak ada konvoi besar, kagak ada show off. Dia mulai kunci jalur-jalur terpencil di Sierra de Choix, jalur gunung, desa nelayan, semua pelan-pelan itu dia kuasain. Mei 2010, strateginya mulai diuji. Tanggal 12, tentara Meksiko nyerbu salah satu campnya di pegunungan Choix. 12 anak buahnya mati. Isidro sendiri hilang di antara hutan pinus. 2 tentara juga tewas dalam baku tembak itu. Lalu 1 Juli 2010 di Tubutama, Sonora, anak buahnya nyergap konvoi Sinaloa kartel yang nyoba buat masuk ke wilayahnya. Hasilnya brutal. Sekitar 30 orang itu mati di jalan tanah, truk juga hangus sampai jadi rangka, dan kagak ada yang selamat. Di titik ini satu hal mulai kelihatan jelas, bre. Isidro itu mainnya beda. Dia udah pakai pendekatan low profile jauh sebelum banyak orang sadar pentingnya tentang hal itu. Tanpa sorotan, tanpa gaya hidup yang mencolok, organisasinya tumbuh dengan cepat. Dalam hitungan bulan, kelompok Meza Flores ini bukan lagi pecahan kecil, tapi mesin sendiri, dan Amerika mulai memperhatikan mereka. Tahun 2011 dia ekspansi ke selatan. Agustus tahun itu, selnya pakai nama La Oficina gitu ngambil jalur penting di Baja California Sur. Mereka nguasain plaza di La Paz dan Los Cabos setelah bentrokan yang menyingkirkan rival. Sementara di Sinaloa, dia memperkuat wilayah inti di Guasave dan Los Mochis. Keluarga ditempatkan di posisi penting. Dia juga bikin perusahaan legal sebagai kedok, transportasi, SPBU, konstruksi. Di atas kertas semuanya tuh kelihatan legal, bersih, normal. Tapi di balik itu ada jalur pengiriman multiton metamfetamin, heroin, dan kokain yang terus mengalir ke utara. Masuk 2012, mereka udah punya lab med independen di pegunungan sekitar Choix dan Los Mochis. Operasi dijalankan oleh family-nya, oleh keluarganya. Isidro sendiri itu terus berpindah dari satu safe house ke safe house lain di Sierra. Dia hampir kagak pernah muncul di publik, tapi semua perintahnya itu tetap jalan dan tetap nyampe. Dan satu hal yang dia jaga ketat, kagak ada mobil mewah, kagak ada konvoi besar-besaran, kagak ada sosial media, semuanya senyap.
Tanggal 17 Januari 2013, United States Department of Treasury itu resmi menetapkan Isidro sebagai pemimpin organisasi Meza Flores yang adalah pecahan dari Beltran Leyva. Aset perusahaan-perusahaannya itu semuanya dibekukan yang tadinya kelihatan bersih dan legal. Family-nya pun juga ikut kena. Tekanan makin naik, tentara Meksiko dan polisi federal itu berkali-kali masuk ke Sierra de Choix dan sekitar Los Mochis antara 2013 sampai 2016. Tapi setiap operasinya itu selalu berakhir sama, kosong. Isidro selalu selangkah di depan, berpindah lewat jaringan safe house yang udah dia siapin dari jauh-jauh hari. Investigasi federal Meksiko mencatat berbagai upaya penangkapan dengan tuduhan berat, kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, penculikan, sampai kepemilikan senjata. Tapi hasilnya tetap nihil. Sampai akhirnya September 2017, Federal Bureau of Investigation bersama United States Department of State itu ngumumin hadiah sampai $5 juta untuk siapapun yang bisa ngasih informasi yang mengarah langsung ke penangkapan atau vonisnya. Dan sampai sekarang dia masih di luar sana, diam, kagak terlihat, tapi justru mungkin menjadi yang paling berbahaya. Tekanan makin besar dan Isidro merespon dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Makin senyap, dia motong semua pergerakan pribadi sampai hampir nol. Perintah nggak lagi disampaikan secara langsung, tapi lewat circle kecil orang kepercayaannya, yang kebanyakan itu adalah keluarganya sendiri. Produksi didorong makin jauh ke dalam Sierra, ke tempat yang bahkan sulit dijangkau sama operasi militer. LabMed yang dulu masih beroperasi dekat Choix itu mulai dipindahkan lebih dalam ke pegunungan. Jalur heroin dan kokain tetap jalan seperti biasa, tapi di titik ini mulai muncul sesuatu yang baru. Prekursor fentanyl itu mulai masuk pelan-pelan lewat jalur pesisir yang sama. Awalnya kecil, hampir kagak kelihatan, tapi itu jadi awal perubahan besar. Masuk 2018, organisasinya itu masih jalan di volume multiton tiap bulannya. Padahal tekanan dari Amerika Serikat dan Meksiko itu terus naik, tapi Isidro sendiri tetap kagak terlibat. Nggak pernah muncul di publik, nggak pakai mobil-mobil mewah, namanya bahkan kagak pernah muncul di dokumen baru manapun. Tanggal 26 November 2019, pukulan hukum itu datang lagi. Grand Jury Federal di Washington DC itu nambah dakwaan baru, di mana ini memperluas kasus dari 2005 sampai 2019, mencakup perdagangan narkoba berkelanjutan dan pelanggaran senjata api. File intelijen tentang dia juga makin tebal jatuhnya. Surat penangkapan internasional aktif di berbagai negara. Tapi anehnya dia itu tetap stay di Sinaloa, masih di dalam wilayah yang sama, masih ngatur semuanya dari lokasi pegunungan yang terus berpindah-pindah. Jaringannya juga makin rapat, tapi operasinya kagak pernah bener-bener berhenti. Setelah dakwaan 2019 itu, Isidro mulai adaptasi. Tahun 2020 sampai 2023, dia ngegeser fokus organisasinya ke narkoba sintetis. LabMed dan prekursor fentanyl itu diperbanyak di area terpencil sekitar Guasave dan Los Mochis. Heroin dan kokain masih jalan, tapi sekarang fentanyl jadi prioritas utamanya. Dan aturan lama juga tetap dipertahankan. Kagak ada penampilan publik, kagak ada aset yang mencolok. Semua perintah itu lewat circle kecilnya, orang kepercayaan yang isinya keluarga-keluarganya juga. Di saat yang sama, konflik besar mulai muncul di dalam kartel Sinaloa. Faksi antara Los Chapitos dan kelompok dari Ismael Zambada Garcia itu mulai bergerak ke arah perang terbuka. Tapi Isidro, dia kagak ikut andil di sini. Dia tetap netral, fokusnya cuma satu, ngumpulin sisa-sisa jaringan lama Beltran Leyva Organization dan memperkuat strukturnya sendiri. Setelah pamannya, yaitu adalah Agustin Flores Apodaca, ditangkap dan akhirnya diekstradisi, Isidro ambil alih penuh semua jalur dan laboratorium yang tersisa. Wilayahnya sekarang membentang dari Guasave sepanjang jalur pesisir ke Los Mochis sampai ke pegunungan di sekitar Leon Fonseca dan Sinaloa de Leyva. Akhir 2024 skalanya udah beda jauh. Beberapa fasilitas produksi fentanyl besar itu beroperasi di utara Sinaloa. Tanggal 3 Desember 2024, otoritas Meksiko menyerbu beberapa lokasi di koridor Guasave Los Mochis yang terhubung langsung ke jaringannya. Hasilnya juga gila, lebih dari 1 ton fentanyl itu disita sekitar
sekitar 20 juta pil palsu ditemuin, salah satu penyitaan terbesar di Meksiko saat itu. Di waktu yang sama, September 2024, perang internal meledak di Sinaloa. Ribuan orang tewas saat faksi Chapitos dan El Mayo ini saling menghancurkan. Tapi lagi-lagi Isidro kagak ikut. Dia tetap jalan. Pengiriman multitonnya itu terus mengalir ke utara lewat jalur pesisir dan pegunungan yang udah dibangun sejak 2 dekade sebelumnya. Dan semakin kelompok besar saling melemahkan, struktur independen miliknya itu justru jadi makin kuat. Tanggal 4 Februari 2025, Federal Bureau of Investigation atau FBI itu resmi memasukkan nama Fausto Isidro Meza Flores ke dalam daftar top 10 most wanted fugitive. Alasannya jelas, karena 20 tahun perdagangan fentanyl, metamfetamin, kokain, dan heroin ke Amerika Serikat. Hadiah 5 juta dolar itu pun tetap dipasang. Reaksinya dari Isidro sendiri itu kagak ada pernyataan, kagak ada pergerakan mencolok. Dia tetap di pegunungan utara Sinaloa, berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Lab di sekitar Guasave dan Los Mochis juga tetap produksi penuh. Jalur distribusinya itu tetap hidup. Lalu 22 Februari 2026, dunia berubah lagi. Nemesio Oseguera Cervantes tewas di Tapalpa, Jalisco. El Mencho jatuh. Kekerasan meledak di berbagai negara bagian. Kartel Jalisco Nueva Generación itu pun mulai retak. Faksi-faksi Sinaloa juga makin brutal satu sama lain. Dan di tengah semua itu, Isidro tetap diem. Dia jaga organisasinya ini tetap netral, tetap independen. Sementara kelompok lain kehilangan orang, jalur, dan laboratorium dalam perebutan kekuasaan. Jaringan Meza Flores itu justru berkembang, pelan, tanpa suara, tapi semakin besar. Awal 2026, laporan dari sumber keamanan Meksiko dan liputan El País itu mulai mengarah ke satu kesimpulan yang sama. Di tengah jatuhnya pemain besar dan pecahnya konflik internal, ada satu nama yang justru diuntungkan paling besar, yaitu Fausto Isidro Meza Flores ini. Bukan yang paling terkenal, bukan yang paling sering muncul di berita, tapi justru sekarang jadi operator yang mengalirkan fentanyl dan metamfetamin ke Amerika Serikat dalam jumlah terbesar dibanding figur kartel aktif lainnya. Masuk Maret 2026, statusnya kagak berubah, masih bebas, masih di dalam Meksiko. Kagak ada surat penangkapan baru yang berhasil dieksekusi. Kagak ada pembongkaran besar terhadap lab atau pengiriman yang langsung terhubung ke dia sejak razia Desember 2024. Dan cara dia ngejalanin semuanya itu tetap sama. Perintah keluar lewat circle keluarganya yang sangat kecil itu, yang dimana ini ngehindarin adanya jejak publik, kagak ada exposure juga, dan semuanya dikendalikan dari titik-titik terpencil di Sierra. Jalur tetap hidup, produksi tetap jalan. Strategi low profile yang dia pilih sejak 2008, yang dulu mungkin kelihatan biasa aja, sekarang terbukti jadi pembeda utama. Sesuatu yang banyak bos besar lain itu justru gagal buat ngelakuin. Kalau dilihat-lihat sekarang bre, ceritanya tuh hampir ironis. Karena orang yang dulu cuman pasukan rendah di jaringan Beltran Leyva justru jadi salah satu yang bertahan paling lama. Dia melewati mentor-mentornya, menghindari rival-rivalnya, bahkan outlast generasi baru kartel yang sempat mendominasi, di mana dia bergerak tanpa sorotan, tanpa nama besar di depan layar. El Chapo Isidro itu kagak pernah ngejar spotlight. Dia cuman terus ngejalanin bisnisnya. Oke bre, segitu aja buat video gua kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.